Poinnya apa sih sebenarnya nih? Nggak, poinnya adalah kenapa di era 9 tahun itu tapi nggak ke-convert jadi apa-apa di UCL? 2 final, Gis. Ya, Final tapi final. dua-duanya satunya on MSN, satunya BBC kan. Itu gila kali. Menurut lo di tahun-tahun itu siapa yang sampai masuk final selain Barca sama Madrid? Atletico, Iya, Chelsea. maksudnya sulit nyampe situ. Timnya ganti-ganti terus. Gila kali lo. Dan 2 finalnya Juve itu ngalahin MSN sekali. Iya. Terus ngalahin BBC sekali. BBC Gila. sekali tapi ketemunya Ngelawan. udah habis itu ketemunya dibalik vice versa gitu. Iya, Lo menang lawan bukan BBC lawan, di final ngalahin. lawan MSN. Di grup. Waktu lawan Madrid Waktu di lawan final, Madrid. Juve ngalahin Barca MSN. 3-0. Oh iya, MSN benar. 3-0. Iya. Nah begitu sebaliknya. Begitu Iya, iya, sebaliknya. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Serie A tuh lagi di fase kepompong akhir nih, udah mulai retak-retak nih pompongnya menurut gue. Tapi ditutup mulu. Oh, enggak lah, gila. Di YouTube siapa coba maksud lo? Jam Tutup Liga Inggris. Jam Iya, tayang. tapi kan itu baik kayak emang any day aja gitu loh, media Inggris. Sekarang orang udah mulai melek kali. Iya nggak sih. Nggak memungkiri beberapa tahun terakhir mereka masuk final Eropa dulu. Nah, karena take Itu gua, yang peduli. lo doang yang nggak peduli. Take gua, Serie A tuh sebenarnya technically ya, kalau gitu bicara teknis, liga terbaik di Eropa tuh Serie A. Bukan La Liga. Bukan La Liga. Hati-hati. Bukan La Liga. Soalnya Kalau lo nanya gua 5 tahun lalu, 10 tahun lalu gua nggak bisa bilang gini. Sekarang gua bilang Gis, ada ininya nih, ada apa backupnya menurut gua sekarang. Selain karena performance masuk UCL dulu apa? Coba, nih Budi udah tahu nih pasti nih apa aja. susah sepunya bagi loh, sepunya bagi. Iya, Bagi apa aja. berkali-kali masuk final Eropa, Eropa. nggak cuma Champions League ya. UCL, UCL. Nah, stop dulu sampai situ. Meaning, on every single level, ya dong, conquering nih di Eropa, bener nggak? Oke. Jangan lupa menang Euro. Ya, nextnya. Apa poin UEFA? Poin Koefisien poin. poinnya paling tinggi. Ya, sempat AS Roma paling tinggi Ya. dalam sejarah koefisien poin. Oh ya? Ya, Gua tahu. 5 tahun berturut-turut kontribusi di Eropa, nggak salah itu. Ya, Hmm. apalagi. Poin gua kalau tadi take-nya adalah liga secara teknis yang terbaik, simpelnya gini. Kalau lo, kita pisahin dulu nih, teknis sama entertainment. Nggak ada liga yang lebih menarik daripada nonton IEL, Premier League. Seru banget nontonnya, gitu kan. Tapi menurutku buat awam, Iya. gitu. Kalau buat penikmat bola, yang tersaji secara teknis, itu tuh mewahnya adanya di La Liga sama Serie A. Oke. Menurut gua La Liga secara teknis lebih variatif. Tapi kenapa menurut gua Serie A lebih baik daripada La Liga? Karena competing timnya lebih banyak. Tapi itu baru-baru ini. Enggak. Menurut lo baru-baru ini karena lo baru lihat baru-baru ini. Maksudnya dalam let's say 3-4 tahun terakhir kan udah pasti Napoli juara 2020. Inter yang paling konsisten so far kan. Atalanta baru mulai naik lagi. Itu sebenarnya mereka udah selalu top 4, cuma lagi di pucuk-pucuknya beberapa tahun ini, 2-3 tahun lah ya terakhir. Enggak lah, 5 tahun ada kan? Ya tapi kan 5 tahun tapi mereka top 4 tapi belum menyentuh ke top 3 ini nih. Maksud gue musim lalu di peak-nya mereka sampai menang UEL untuk Yang- pertama kali kan itu kemarin tuh UEL. Yang dia thriving di UCL tuh berapa tuh musim lalu ya? 2000 21? Ya berapa tahun lalu lah. ya 2021. Jadi maksud gue di saat itu kan mereka tuh constant top 4 gitu, they're a constant top 4 team di Serie A. Cuman beberapa 2 tahun, let's say 2 tahun terakhir ini tuh baru mereka yang level up lagi nih ke even now top 3 gitu loh. Kalau secara play ya gameplay wise menurut gue paling entertaining ya itu mereka untuk sekarang di Serie A di Atalanta. Walaupun beberapa week ini lagi turun ya, lagi dropping lah. Kemarin kalah lawan Napoli, Betul. sempet kalah lagi sekali kalau nggak salah sama Seri, lagi dropping points lah pokoknya. Cuman gue setuju, sebenarnya ada poin di mana gue setuju kalau secara technical wise
Serie A is top 2 lah ibarat kata. Sebenarnya PL ya, dari dulu juga orang-orang kayak menurut gue sih mikir kalau PL is more of the route one football lah ya, Yeah. physically, Ya. very Karena pada physically. dasarnya dan memang lain-lain. kick and rush Kick and juga. rush, itu dia. Ya mereka yang bikin main bolanya. Jadi Iya. emang maksudnya nggak akan pernah jadi liga yang di bawah. Cuma maksud gue kalau kan take gue adalah technical perspektif gitu loh. Nah kalau tadi poinnya adalah coba deh gampangnya kalau lu lihat gini di Liga Spanyol lu ngambil dari tahun jebot sampai hari ini seberapa banyak tim yang contending the title? Ya sebenarnya kalau pasti 3 lah. Ya. Iya. 3 sama Paling banyak coba kita sebutin zaman dulu Valencia sempat rame, Villarreal gitu ya. Sevilla sempet rame. Ya gitu-gitu kan. Terus sekarang kemarin ada Girona sempat nampol juga tuh season lalu itu. Tapi sekarang lo coba lo lihat Serie A. Dari dulu sampai hari ini yang contending nih berubah-berubah dan banyak. Ya itu gue setuju sih. Lo sebutin aja coba selain Big 3-nya deh. Di bawah Big 3 ada Big 3 berikutnya nih. Ada kayak Roma, Napoli, Lazio. Ada lagi Fiorentina. Bener nggak? Ada lagi siapa? Bologna sekarang, Genoa. Terus kayak di season ini ternyata pada nonjok-nonjok ke atas kayak Fiorentina. Roma sekarang lo tau peringkat berapa? Roma tuh 10-ish Iya. atau 9. Maksud gua bener-bener tiap tim nih punya karakteristik masing-masing dan liganya lebih balance. Jadi karakteristik yang masing-masing tadi itu jadi identity yang memperkuat timnya gitu loh. Ngerti nggak lo poin gua? Karena balance nih liganya nih. Nggak ada yang powerhouse Monopoli, ya. yang gimana banget tuh nggak ada. Even Inter kan keseok-seok juga kalau ketemu tim-tim Tim-tim ya. gitu maksud gua. Tapi iya gue setuju, in a way gue setuju sih karena maksudnya Premier League yang dari dulu juga selalu dikemas dengan top 4 sekarang top 6-nya yang very competing. Tapi sebenarnya yang menang ya itu lagi kayak era 90-an, 2000-an sebenarnya yang dominating Manchester United. 2010 ke atas yang dominating sekarang Man City walaupun ya selip-selipannya sempat ada Arsenal, sempat ada Chelsea, Liverpool. Tapi ya dibanding Serie A kalau dari sudut pandang lu tadi ya emang benar emang. Sorry Liverpool nggak pernah dominating, maaf. Enggak, maksudnya kan gue bilang selip-selipan. Maaf nih, sorry. Tolong banget. Masa nggak pernah sih? Emang nggak pernah. Nggak ya? pernah, sorry. Era Premier League apa? Era Premier League nggak pernah, sorry. Lah yang pas menang UCL kemarin nggak kali, 2 kali doang. 1920. Ya udah itu doang kan. Itu doang, satu musim. Chelsea juga masih juara sekali. Chelsea juara berapa Iya. kali? Lebih dominating Chelsea dibanding. Sorry, jujur sorry. MU paling dominasi di liga tuh berapa title sih? Berturut-turut. Iya sekarang sih, iya kalau berturut-turut gue nggak tahu ya. Zaman Sir Alex berapa? Gua tripit doang. Itu Tiga. tripit. Kan kalah sama hampir apa ya? 4, hampir 4 tapi kalah 1 poin sama Chelsea. Waktu itu. Kan akhirnya kesusul sama. Gue gila juga Ya 9. gila ya. bos, curang soalnya kan. Oh enggak dong. Nah, kalau 9 berturut-turut pos Calciopoli timnya Iya digembosin. tahu Oh, curang. bang, tahu. Era Bang. VAR lagi. Iya bang. Hah? belum gila. Lah, Iya. 9 itu yang 3 terakhir mah udah masuk Iya VAR, 3 kan? ada kan 3 apa 6. Iya, tetap aja tuh tim udah digembosin, Ya. maksud gua. Udah digembosin. ada fans Juve Tapi tapi berarti Justru kalau fans nih, ini lo harus gua kasih tahu kalau ngomong digembosin beneran atau enggak. Kalau fans Juve beneran tahu, pasti digembosin ngomongnya. Nggak mungkin enggak. Cuman kan orang taunya Calciopoli udah selesai, tim curang. Gitu. Tapi kan emang bosen banget aja era 9 tahun Juve itu. Iya enggak. Itu Iya, gila Pak. banget sih bosannya Serie A menurut gue. Sekarang gini pertanyaannya, lu nonton nggak gitu? Kan lu cuman taunya kayak mainnya gitu-gitu aja. Lu nggak lihat tuh. tapi kalau yang gue Liga tonton kan dunia kita apa. nontonnya pasti kita nggak nonton Serie A saya Juve gitu. Kita nontonnya di saat 9 itu kan pasti di UCL Juve kan. Poinnya apa sih sebenarnya nih? Nggak, poinnya adalah kenapa di era 9 tahun itu tapi nggak ke-convert jadi apa-apa di UCL? 2 final, Gis. Ya. Final tapi final. dua-duanya satunya on MSN, satunya BBC kan. Itu gila kali. Menurut lo di tahun-tahun itu siapa yang sampai masuk final selain Barca sama Madrid? Atletico. Iya, Chelsea. maksudnya sulit nyampe situ. Timnya ganti-ganti terus. Gila kali lo. Dan 2 finalnya Juve itu ngalahin MSN sekali. Iya. Terus ngalahin BBC sekali. BBC Gila. sekali tapi ketemunya Ngelawan. ya udah habis itu ketemunya dibalik vice versa gitu. Iya, Lo menang lawan bukan BBC lawan, di final ngalahin. lawan MSN. Di grup. Waktu lawan Madrid Waktu di lawan final, Madrid. Juve ngalahin Barca 3-0. Oh iya. MSN benar. 3-0. Iya. Nah begitu sebaliknya. Begitu Iya, iya, sebaliknya. Itu sebaliknya. Tapi menurut lo emang nggak juara karena balanya Buffon aja bagaimana?
Iya ada sih, ada sih balaknya dia gara-gara Muntari. Soalnya kan Buffon main karambol, kata komentar-komentar gara-gara Bang Oki nggak milih Buffon. Iya, benar. Enggak, maksud gua menurut gua tuh adalah ya nggak bisa lu salahin orang-orang yang tidak, ya orang-orang nggak bisa lu salahin memandang Serie A sebelah mata karena nggak convert jadi result. Sekarang convert nggak jadi result liga lain di era-era yang udah nggak ada sekarang deh. Apa contohnya? Liga Inggris deh. Enggak, tapi menurut gue gini, John. Lagian nggak bisa dinilai dari Ini kita ngomongin numbers kali ya. Premier League udah pasti number 1. Abis itu La Liga. numbers tuh as in Viewers. Iya. Premier League number 1. No doubt. Abis itu La Liga. Baru Serie A. Mungkin. Nah. Mungkin itu juga, gue nggak yakin. Tapi ini Tapi Serie A lah. Ini data nih. Enggak. Ini Anabel aja, Anabel. Oh, oke. Nah, Premier League ya pengemasannya udah top banget dari tahun 90-an dari semenjak mereka rebranding. Terus La Liga pun juga sekarang dia DOP-nya keren banget. Dari fotografinya ngambilnya yang Ya, La Liga bagus banget. Maksudnya mereka udah memodernisasi pengemasan mereka. Tapi apakah Serie A ini karena mereka masih terlalu stick with the roots of calcio football sehingga ke luar Eropanya tuh ya nggak semasif itu gitu. Tapi nggak usah jauh. Terutama market Asia. Menurut gue keluar Italinya aja tuh masih jarang gitu loh maksudnya. Jarang tuh apa maksudnya? Kayak maksudnya, semisal nih orang Inggris tuh masih banyak yang mau nonton Madrid, let's say, atau mau nonton Barca atau gimana, masih banyak gitu loh. Cuman no one wants to watch the Serie A, you know, like the rich. Belum keluar Italia gitu loh, kayak udah stuck di situ aja, di mana ya semisal kan Premier League kita kebanyakan dari kita juga udah fans Premier League gitu. 3 dari sini aja klubnya fans favoritnya tim Premier League. La Liga juga ya itu balik lagi kan tadi. Cuma maksud gue ya apakah a part to blame kenapa Serie A mungkin dikecilkan ya sebagai liga itu gara-gara emang dari federasinya mungkin atau dari merekanya sendiri tuh nggak mau nge-branch out ke market-market luar dari Italia. Lebih ke yang kedua sih. Tapi gue sebenarnya ragu sih. Dua-duanya sih. Maksud gue ragu sih mereka nggak punya kapabilitas untuk itu gitu loh. Maksud gue, they do have the capability dong. Maksud gue kayak ini mindset gitu. Orang Italia itu katro-katro kali. Ini banget aja tau gak sih, nasionalisnya lebay. Iya. Jadi kayak Chauvinisme. Ilmu rayap, chauvinisme. Salah kah? Enggak, tapi kalau misalnya ngambil statement itu, bukankah Amerika kayak gitu? Apanya? Tapi dia kan emang Tapi kan gini, mereka sport ideologi aja. beda. Bukan. Itu poinnya gini, ideologinya orang Amerika, dia seperti itu, tapi dia memaksakan itu ke perspektif orang lain. Iya. Italia kan fuck off everybody. Iya, Italia bodo amat. Kayak gue yang penting gue punya segala macam, ada hasilnya gitu. Dan yang kedua ini mafia asalnya dari mana? Kata mafia itu asalnya dari mana? Itu udah mendarah daging sama mereka, bro. Jadi lo ngomongin FIGC, ini tuh mafia lah. Gimana mau berkembang? Tapi Sepak menurut bola lo dengan sepak bola Indonesia menurut lo kenapa nggak berkembang? Ya. Kan? Nah, intinya menurut gua kan Serie A itu kan pernah besar. Pernah jaya banget malah. Iya. 90-an. Karena menurut lu sebagai orang yang emang nonton terus nih, karena kan gue ketika udah nggak jaya, gue udah nggak tahu tuh. Gue dulu suka gambar-gambar jersey tuh di gini. Gue setelah itu gambar jersey Parma segala macam karena eranya gitu kan. Nah terus menurut lu downfall itu karena apa? Calciopoli. Segitunya? Oh iyalah, efeknya segitunya, bro. Itu kalau City 115 charges Bisa jadi loh, bisa jadi. Nggak bakal lah. Oh enggak, Enggak. Lo nih Calciopoli kenapa? Gitu dulu deh. Calciopoli kenapa itu bisa jadi downfall? Kenapa? Emang Juve doang Calciopoli? Enggak. Pertanyaan gue itu satu. Yang lain? Ya, Juve kebetulan semua percakapannya apa? Itu yang dibongkar paling banyak tuh Juve. Gitu. Menurut lo yang main kayak gitu emang Juve doang? Pertanyaannya kan itu Pasti satu. kan ada lawannya ya. Kan banyak klub-klub lain, salah satunya Milan. Tapi yang digembosin nggak ada yang separah Juve gitu. Jadi impact-nya udah kena ke banyak tim. Terus menurut lo yang bertanggung jawab siapa? Siapa? Yang bertanggung jawab sama kondisi ini siapa? Perantaranya antara tim sama wasit itu apa menurut lo? FIGC, bener nggak? Iya dong. federasi. Iya kan? Federasi kan bertanggung jawab untuk mengawasi wasit. Emang federasinya nggak diperiksa jadinya? Iya dong. Iya.
hancur lah liganya jadinya. Gitu. Impact-nya ke situ. Nih kalau gue jelasin lebih detail panjang dan membosankan, tapi intinya kayak gitu. Ya berarti kondisinya mirip dong sama di kita Bedanya sekarang tidak sekompleks waktu itu. Itu kan match fixing. Ini kan lebih ke komersial atau economical kan. Gitu kan. Kita ngomong tim yang ngeluarin duitnya kebanyakan nih, pencatatannya nggak bener nih, gitu loh. Nah itu poin yang menarik buat gua karena sampai sekarang Serie A terkenal dengan liga yang tim-timnya notabene ngasih gaji ke pemain itu kecil-kecil banget. UMR Jogja lah gitu. UMR Jogja. Iya sih. Apa itu tuh impact dari Si Calciopoli. Calciopoli-nya ketarik? Iya, impact dari semuanya itu sih. Calciopoli itu akar menurut gua, tapi kan jadinya apa? Liganya semua pemain nggak ada yang mau main di situ lagi. Berangkat dari situ aja penonton berkurang. Nah sekarang penonton berkurang, hak siar berkurang, pemasukan berkurang, kan gitu. Tim mau bayar pakai apa? Kan gitu. Tapi kalau dari Collateral damage. kalau dari segi akademi ya, akademi tim Serie A itu gimana sih? Karena jujur nggak tahu. Enggak. Kalau akademi tim Serie A memang tidak advance. Kenapa? Karena mereka nggak punya pondasi itu tim-tim Serie A. Cuman beberapa tim-tim kecil dan itu juga nggak yang akhirnya main di mana kayak misal contoh nih klub kecil di Liga Portugal, misal kayak Lisbon aja. Sporting Lisbon, ya gede, ya sorry. Tapi misalnya kayak Sporting Lisbon aja terkenal sama akademinya, Ajax gitu ya. Terus ya usah Utrecht aja. Utrecht aja terkenal. Iya, gitu maksudnya pemainnya abroad kan. Nah di Italia tuh nggak ada yang sukses abroadnya sampai Juve sekarang, era Juve ini. Tahu nggak lo? Akademinya Juve sekarang canggih banget. Enggak. Kenapa? Canggih banget. Ya kalau gue lihat emang kalau secara tim ya ngeluarin pemain akademi yang akhirnya masuk first team yang paling mencolok ya pasti pemain-pemain dari Juve. Ya karena kita nggak tahu pemain akademi dari Italia, Pak. Tapi emang iya, exposure sangat kecil banget aja. Maksud gue dengan itu, Atau gampangnya gini. Ngelihat pemain Juve nih, kayak Ya. Cambiaso kan hasil produk ini, Gatti pun juga kan kalau nggak salah. Enggak, Gatti enggak. Oh, Gatti enggak ya? Enggak, kan biasa. Rugani ya. Enggak, tapi gampangnya gini. Sekarang kenapa gue bisa bilang Juve? Udah banyak nih pemain-pemain Juve, akademi gitu ya, atau pemain muda yang direkrut sama Juve, sekarang keluar sukses-sukses. Yang paling recent itu Dejan Huijsen. Itu udah terlihat banget. Klub-klub lain juga mulai ngambil dari Juve. Kayak gitu-gitu. Dan sekarang canggih emang karena tim Primavera kan namanya. Iya. Kalau La Masia-nya tuh Juve namanya Primavera, sekarang di rebranding jadi Next Gen namanya. Jadi Dan bahasa ini Inggris. main di bahasa Inggris. Mereka seri C ya apa B? Kayaknya udah di C deh masih C kan masih di C kan. Jadi Ada competing kayak Real Madrid Castilla-nya Iya, gitu ya. kayak Castilla. Iya. Nah dulu di Italia nggak ada kayak gitu, nggak ada yang peduli. Jadi sekarang nih baru Juve yang peloporin di situ. Tapi mungkin salah satunya kenapa nggak ada yang terlalu peduli adalah mungkin gua nggak tahu ya. Mereka punya rules kayak home ground gitu-gitu nggak sih di liganya? Oh, Karena itu ngaruh banget loh pasti untuk Iya, Itu klub. kayak Bilbao kan. Bilbao kalau di Spanyol kan ada Bilbao yang mau ngambil pemain hanya dari Benar. Dari Basque. Atau mungkin kayak sekecil Sesimpel Premier League. Premier League kayak lu harus ada kuota home ground, harus ada kuota nation ground sama club ground kan. Iya, betul. ya kan Mungkin di, itu yang kayak- di Italia aja berapa tim yang punya stadion sendiri? Oh, Itu sama aja. kayak Indonesia ya jatuhnya ya. Iya, cuman Juve sekarang. Kayak nggak tahu ya kalau udah ada lagi ya belum, tapi udah mulai pada bangun-bangun gitu. Dan itu menunjukkan kesuksesan. Jadi Juve post Calciopoli, bangkitnya gimana? Bangkitnya bukan di lapangan dulu, di lapangan tuh sambil, tapi justru backgroundnya dulu bikin stadion. Itu loh. Mereka ngerevolusi tim. Nah itu tuh MU harus gitu tuh menurut Tapi gue. kalau Kalau dipikir-pikir mau jadinya balik, Nggak nggak segitu. instan. Iya, Atau- maksudnya nggak instan. Terus kayak Tottenham aja sekarang yang udah bikin fasilitas gitu, Enggak. paling maju Iya, di itu DNA Tottenham. Itu kita nggak bisa bahas itu. Lihat itu tuh apa durasi, bis. Gimana? Gimana? Ganti remote. Orang pakai ini kok itu? Oh, nggak ada infrared gua. Iya. Ya udah lu kasih tahu aja berapa menit, udah berapa menit? Oh ya. Apa tuh jadinya lupa gue.
Tottenham. Tottenham. Kayak Beda lah, nggak bisa. Nih, ini revolusi. Tottenham revolusi nggak? Pertanyaan gua. Enggak. enggak, soalnya Bikin owner- stadion doang. Iya, dari ownernya kan Ya masuk udah kalau- Jokowi jadi owner, revolusi mental. Oh, nggak kesana deh gue. Males deh. Gimana? Hah? Enggak. Revolusi bro, Juve tuh ampe ganti logo yang jijik banget itu. At first, buat Wah, gue ya. buat tapi gua. jujur gue tuh suka banget lagi logo Juve lama. Iyalah, anjing. gue juga. Maksud gue kalau iya boleh rebranding renew, cuma ya kenapa harus hilang sih? Karena revolusi, guys, perubahan identity. 80% of the identity outside the field diganti, rebranding. Juve klub Italia itu beda sama klub-klub kalau bahasa Inggris aja deh gitu ya. Ini klub keluarga, boy. Iya, paham ya. Family yang punya nih. Gitu. Jadi Juve pas Calciopoli gue nggak tahu beda-beda dikit deh kayaknya eranya itu pas pergantian juga. Nah presiden yang baru Andrea Agnelli dia mau merevolusi Juve inside and outside the field. Oh jadi kalau Inggris basicnya awalnya dari buruh, kalau Italia Sama. Mafia keluarga. Awalnya sama dari pelabuhan. tapi baru Tapi diakuisisi sama sama mafia. keluarga. Oh bukan. Gini, sejarahnya sepak bola di Italia itu adalah negara pertama yang mengadopsi dari Inggris. Karena banyak pekerja Inggris di pelabuhan-pelabuhan Italia nih, main sepak bola, diadaptasi lah. Jadi olahraga kaum proletar, kaum buruh, ya kan? Ya. Kalau boleh nyebur yang ngambil siapa? Bukan diakui. Aduh, ini lagi knowledge, guys. Lo nggak tahu kapan waktunya masuk bercanda sama serius. Orang lagi knowledge. Iya, diakuisisi. Bukan diakuisisi, tapi mereka yang punya power gitu, involve. Ngerti nggak lo? Sampai jadi bikin klub-klub. Kalau kayak AC Milan itu orang Italia juga sama kayak Juve. Kalau kalau Inter Milan itu bukan, itu dia dari Kan udah serikat. branch kan. Dia bukan branchnya AC Milan. Enggak, maksudnya mereka udah branch out as in ownernya tuh bukan orang lokal. Enggak, ini orang kita Italia, kan? bicara bukan ini jauh sebelum owner nih, Ger. Maksud gua nih. Founding momennya. founding moment. Kalau si Inter itu dari Pendatang. imigran terutama yang dari Amerika Argen. Latin gitu-gitu. Makanya banyak main Argen di Inter kan. Ya, Masa mungkin di gara-gara nggak tahu gue. itu? Mungkin Ngaruh nggak sih pasti? ngaruh lah. Nah, tapi balik deh ke si Serie A-nya sendiri yang lu bilang sedang menjadi kepompong yang Mau retak mau nih. retak. Tapi dengan pengemasan yang kayak sekarang, dengan status keuangan setiap klub yang ada sekarang, apakah mungkin dalam waktu dekat menarik hak siar, menarik penonton, dan menarik pemain-pemain bintang yang minta gaji gede ke Serie A? Kalau dalam waktu dekat enggak, tapi kan udah mulai sekarang. Kira. Sekarang apa? Nah kalau pemain bintang kayak gini menurut gua akan berat banget karena saya Arab. Sekarang enggak, tapi mulai. Pemain bintang udah mulai nih, ada masuk-masuk ke Italia lagi. Kalau menurut gua sih menurut gua quality-nya aja dulu yang paling mesti di. Quality mah udah bagus, guys. Iya, maksud gua quality as in all gitu loh. Mereka Iya juga kan? beberapa kali sering masang match day agak early sekarang. Ada tuh jam 8 Nggak bisa, jam 7. makanya kalau dibilangnya sekarang nggak, itu butuh proses. Makanya bahasa gue tuh masih di kepompong yang lagi retak nih, mulai gitu loh. Prosesnya panjang, tapi udah mulai. Pemain-pemain yang kita cuman tahu ada di sekitar Liga Inggris saja deh selama ini udah mulai nih main di Italia, bener nggak? Iya, Pemain-pemain yang Billy di Italia Gilmore. nih udah At least Billy Gilmore ya, kalau nggak Scott McTominay tapi Billy Gilmore gitu lah ya. banyak kali. Robin Loftus-Cheek, Sekarang kemarin Pulisic. Dele Alli baru masuk, baru main masuk bola Como. lagi di Como gitu kan. Maksud Tapi gua tapi kayaknya Indonesia lumayan carry Serie A nih bentar lagi nih. Dengan Como dan Venezia-nya. At least market Indonesia kena nih. Venezia Indo. Oh maksudnya Jadi banyak penonton gitu At least membawa karena crowd. jujur gue nonton loh beberapa kali pertandingan Venezia gitu karena pengen lihat Ija saja. Terus Como juga makin interesting karena Dele Alli. Tapi itu sih kuncinya, harusnya mereka benerin hak siar, benerin jam tayang gitu-gitu. Tapi challenging juga karena concernnya menurut gue adalah kalau misalkan lu mau membandingin jam tayang di jam yang sama-sama La Liga atau IPL, Iya. agak Persaingan juga sebenarnya. Jadi Tapi maksudnya kalau gue jadi ini Serie A ya kayak ya udah anjir mau Coba ngapain. aja kan, Kan daripada. sekarang kayak gini juga emang ditonton kan enggak. Iya kan? Mending gambling sekalian maksud gue.
Tapi jam tayang mirip sama La Liga. Sebenarnya iya sih. Cuma masih makanya lebih kan. banyak. Masih itu aja mas, gue nggak tahu ya kalau sekarang. Tapi La Liga banyak penonton ya karena fans Madrid dan fans Barca doang sih. Kalau sebenarnya. sebenarnya bisa di track back ke belakang, kayak dulu tuh besar kenapa? Ya karena emang liga terbaik dulu. Ya terus dulu orang-orang bisa Haksiar. dapat exposure dari Haksiar. Haksiar Dulu kan Haksiar kan Piala nggak masih pakai sampah. Piala belum rebranding. Iya. Baru. masih Barclays. Barclays sudah mulai itu ya. Barclays Udah, udah tapi rame. masih jelek Baru sudah banget. rame. Itu udah mulai. Sebelum Enggak, maksudnya pas Barclays. Serie A lagi mas-mas ya tahun 90-an. English League kan baru berubah menjadi Premier League tahun 92. Iya benar. Iya. Nah itu liganya harus dibenerin. Panitianya harus kerja Panpel ya, PT LIB-nya kan, PT LIB nih mesti kerja. Benar, mesti ditunjuk-tunjuk orang yang tepat berarti, John. Coba kalau lu jadi ketua LIB seri A apa yang akan lu Nggak lakukan? berani gue, nggak berani. Ditembak kali kepala gue sama orang. Oh ya itu berarti isunya kenapa nggak maju-maju? Iya, memang apalagi. Nah, terus closing-nya Ya, gimana? gila di sana. Hah? Closing-nya gimana nih? Nggak tahu. Tapi gini deh, bicara level aja. Menurut lo sekarang gini aja. Pembahasannya menariknya gini. Level tim-tim Serie A deh dibandingin sama tim-tim liga-liga lain. Nggak, kalau menurut gue secara level technical wise kayak lu bilang tadi itu gue setuju karena gini deh, berapa kali tim Serie A, Atalanta, Inter, Juve ketemu manajer-manajer top Spanyol yang sekarang ya sepak bola Spanyol dari eranya Guardiola sedang mendominasi. Ya mereka bisa jadi antitesis itu. Juve ketemu City, Atalanta ketemu Leverkusen, Inter ketemu Arsenal. Cornernya iya. Enggak maksud gua. Iya. Cornernya Arsenal kan Iya. dimatiin pertama kali di musim ini sama Inter. Tapi emang itu maksudnya. Gua ngelihatnya secara, makanya poin gua tadi di awal gua tegaskan lagi, technical wise nggak ada yang lebih bagus saat ini menurut gua ya. Tapi jujur gue Liga menunggu. Inggris juga lagi boring banget aja menurut Benar. gua. Iya. Jujur gue sangat menunggu ini sih. Gue jujur sangat menunggu kembalinya Serie A untuk menjadi sebuah 5 opsi tahun lah. 5 tahun, 10 untuk menjadi tahun. opsi yang menyenangkan ketika boringnya nonton Liga Inggris. Sebenarnya kalau itu lu harus Gue udah kalau closing sebenarnya kalau- lagi. lah relax kali. Gua mah jago gak kayak lu suka Oh, trading. Sebenarnya Ini aja trading. kalau apa seru atau enggak, seru, lu nonton aja sekarang, percaya sama gua. Cuma karena balik lagi karena nggak ada orang nonton, jadi lu nggak ada hype-nya buat nonton, ngerti nggak? Enggak, cara mikirnya gini, lu suka bola nggak? Gitu dulu. Iya. Nah, kalau lu suka bola, lu tonton, udah simpel itu aja. Ya, tapi jadi nggak seru aja karena lu nggak bisa ngomongin itu sama siapa-siapa. Lu satu. bisa ngomongin sama gua di sini. Sekarang kalau semua kita mulai nonton 1 match, 2 match, kaget lo sekarang Kan seseru gue itu. pernah ngajak lu ngomong waktu yang gue nonton Venezia hujan-hujan. Kan barusan lo yang ngomong lo nggak mau nonton, gimana sih? Enggak, Ngomong maksud gue sekali Venezia nggak cuma juga. gua, maksud gue buat orang-orang lain, point of view orang lain. Iya, makanya sebenarnya kalau lu suka bola, tonton aja. Gue Liga Prancis aja kadang gue tonton. Kemarin gue baru nonton apa tuh? Siapa yang ada Jonathan David? Lille. Lawan apa tahu tuh tim nggak jelas. Maksud gue tonton aja nyet kalau suka bola karena menurut gue seseru itu sekarang. Ini sekarang yang kompeting ada 7 atau 8, ini beda-beda dikit. Gila, lagi gila banget. Gameplaynya, kalau Calcio dulu lu kenalnya apa? Semua tim mainnya defense. Gitu. Catenaccio. Sekarang nggak gitu. Sekarang semua tim punya identitas sendiri masing-masing. Coba sebutin satu. Atalanta, Ya, hyper pressing. terkenal hyper pressing, one man marking, ya kan. Terus Fiorentina, Montella itu very attractive football, very offensive football. Gila. Fiorentina nih, maksud gue tim Itali very offensive tuh kayak gitu. Terus Inter dengan Diego Simeone-nya. Terus wah, gila sih. Kok Diego Simeone? Simeone Inzaghi. Milan lagi kurang, Roma juga lagi kurang, Napoli. Conte punya Napoli nih. Gila. Tapi itu standar Conte kan, maksudnya dengan counter attacking football Conte pada umumnya nggak sih? Conte ya? Iya, emang Conte nggak menarik menurut lo?
Standarnya aja bisa bikin lo ngomong gitu. Maksudnya tuh Ya enggak, pelatih maksud yang gua- secara teknik di high maksud level. gua, ya it's just your normal katena, ya ibarat kata kayak it's your Beda dong ya. Panjang nih ya. Beda dong. back again itu 5 back antitesisnya Conte gitu loh, maksudnya. Tiga be. Ya, Yang mau dia di Chelsea gitu mau di menurut Juve, lo. kayak maksudnya Di Itali. quote unquote timnas the same. Itali. Kayak di Chelsea pun dia bawa something of the same gitu loh. Iya kalau lo bandingin sama dulu beda jelas. Lo itu kan formasinya aja, Ger. Cara mainnya beda dong. Lo nonton zaman dulu Serie A cara mainnya gimana? Di satu match berapa banyak shot on goal ya? Lebih dari 5. Dulu kayak gitu, Ger, maksud gua. Sekarang lo mau ngomong formasinya kayak Conte 3, 5 back. Tetep aja berapa banyak tuh shot on goal. Maksudnya kan kita ngomongin pertandingannya lebih menarik. Poin gua itu. Conte, sekarang Thiago Motta. Yang seri mulu itu. Udah menang kemarin. Ya, kemarin menang. Gua lebih ke irritated aja, tapi gua nggak hilang trust. Ya sebenarnya itu salah pemainnya sih at that point. Maksudnya mereka juga Salah shot on goal satu tim. banyak. Lo kalau nonton juga lo nggak akan kecewa kok. Kayak Budi sering bilang, gua nggak apa-apa tim gua kalah kalau mainnya bagus, cuman kan kebangetan nih kalau Arsenal. Maksud gua nggak juara-juara nih. Enggak kalau Udah gak bagus juga soalnya main sekarang. musim ini Sekarang gua udah gua bagus. nggak menarik loh. Karena emang degradasi kan soalnya. Bau banget ya, bau banget. Gue kemarin nonton, ih, kok gini sih jadinya. Odegaard udah asal aja syuting-syuting, Iya. keblok. Ih, udah beda nih. Menarik-menarik kayak itu tim tonton. Mentalitinya kan, ya tetep nggak sekampung. Iya, ya tetap masih Nggak usah peringkat 2 diomongin. alhamdulillah. Gitu. Kan MU udah gak ada di Liga Inggris bro. Udah deh, intinya lo pada, saran gua kalau lo suka bola, lo tonton deh Serie A. Lagi seru banget, seseru itu. Kamar Iya, 1, gua kamar setuju. 2, kamar 3. Gua ngomong sama siapa? Yang mana sini nih? Setuju gua, Kalau tapi itu lo gua setuju. suka sepak bola, nih lo suka kayak baca permainan, bukan baca pengen ngerti permainan, pengen lo nikmatin permainan sepak bola tuh dari situ gitu loh, dari gimana apa sih passing-passingan, skema gitu-gitu yang teknis-teknis itu lo tonton. Nggak mungkin lo nggak terhibur nonton Serie A. Lu denger ini Bang Gox, yang rambutnya udah kayak Mr. Fantastic tuh, Dr. Strange. Ada uban kaki. Gue selalu suka banget sama uban gue. Sampai ketemu di episode kita berikutnya. Jangan lupa nonton Serie A. Jangan lupa nonton Serie A. Kita bahas Serie A lagi. Jangan bajakan. Oh iya benar jangan baca. Kita anjir nggak usah, tapi kita belum disponsorin. Baik banget Nyet. Nggak apa-apa, justru ini namanya pancingan. Pancingan. Halo video, call Hai ini. video tolong. Murah aja, aman aja. Nih di sini lampu nih bisa naruh totem loh. Ini bisa banget diganti ini jadi totem. Temboknya warna merah bisa. Lo hard selling. Paling gampang ngomongnya support. Kita support aja. Tenang aja bro, kita support pasti. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.